Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang akan membahas 30 fungsional dan 30 non-fungsional rekrutmen software pada aplikasi Gojek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Saputra dengan NIM 09030282327026. Di sini saya akan membahas tentang 20 fungsional. Untuk yang pertama, pendaftaran pengguna. Pengguna dapat mendaftar menggunakan nomor telepon, email, atau akun media sosial seperti contoh di atas. Yang kedua, pemesanan layanan. Dapat kita lihat contohnya, penggunaan dapat memesan berbagai layanan seperti GoRed, GoCar, GoFood, GoSend, dan lainnya. 3. Pembatalan pesanan. Pengguna dapat membatalkan pesanan sebelum layanan dimulai. Dapat kita lihat contohnya. Yang keempat, pelacakan pesanan. Ini adalah contoh pelacak pesanan. Pengguna dapat melacak lokasi driver dalam perjalanan menuju atau menjemput pengguna. Yang kelima, pembayaran. Dapat kita lihat cara pembayarannya di aplikasi Gojek ini. Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia, bisa itu dari Dana, OVO, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu rating dan ulasan. Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan terhadap layanan yang telah digunakan, seperti ia telah membeli suatu barang atau GoSend atau GoFood. Dapat kita lihat contohnya cara dia merating dan mengulaskannya. Yang ketujuh, yaitu promosi dan diskon. Aplikasi menampilkan promo dan diskon yang sedang berlaku. Yang kedelapan, riwayat pesanan. Dapat kita lihat, pengguna dapat melihat riwayat pesanan sebelumnya atau menggunakan pesanan sebelumnya untuk memesan untuk selanjutnya. Yang kesembilan, yaitu preferensi pengguna. Pengguna dapat mengatur preferensi seperti jenis kendaraan, metode pembayaran, dan bahasa. Yang ke-10, notifikasi. Pengguna menerima notifikasi terkait status pesanan, promo, dan informasi penting lainnya. Yang ke-11, pilihan tujuan. Pengguna dapat memilih tujuannya secara manual atau menggunakan fitur penting lainnya. Yang ke-12, permintaan khusus. Pengguna dapat memilih tujuan secara manual atau menggunakan fitur pencarian lokasi, seperti contoh di atas. Yang ke-13, yaitu pemesanan berulang. Pengguna dapat menyimpan tujuan favorit itu untuk memesannya yang kedua kalinya atau berulang, seperti contoh ini. Yang ke-14, pembagian lokasi. Pengguna dapat membagikan lokasi saat ini dengan kontak darurat, seperti contoh ini. Yang ke-15, pesan instan. Pengguna dapat menggunakan pesan instan pada driver, seperti contohnya yang ada di sini. Fitur berbagi. Pengguna dapat menggunakan fitur berbagi dengan membagikan kode promo kepada temannya atau ke perangkat lain, seperti contohnya ini. 17, integrasi dengan aplikasi lain, yaitu integrasi dengan aplikasi peta, dompet digital, dan layanan lainnya. Seperti ini, ada dompet digital dan juga aplikasi peta. Yang ke-18, yaitu pilihan bahasa. Dapat kita lihat di aplikasi Gojek ini. Aplikasi Gojek ini tersedia dalam berbagai bahasa. Yang ke-19, akun multi pengguna. Akun multi pengguna ini yaitu satu akun dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam satu perangkat.
Dan yang ke-20 yaitu fitur bantuan. Dapat kita lihat di contoh ini ya, dia tersedia fitur bantuan untuk menjawab pertanyaan pengguna. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan diteruskan oleh teman-teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik dengan NIM 09030582327107. Izinkan saya melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi. Yang ke-21 adalah pemesanan untuk orang lain. Pengguna dapat memesankan layanan untuk orang lain. Yang ke-22, pemesanan grup adalah pengguna dapat memesankan layanan untuk beberapa orang sekaligus. Yang ke-23, pemesanan terjadwal. Pengguna dapat memesankan layanan di waktu yang telah ditentukan. Yang ke-24, fitur pembayaran bagi hasil. Pengguna dapat membagi biaya perjalanan dengan penumpang lain. Yang ke-25, fitur parkir. Pengguna dapat menemukan tempat parkir yang tersedia. Yang ke-26, fitur tol. Pengguna dapat membayar biaya tol secara otomatis. Yang ke-27, fitur pengingat. Aplikasi memberikan pengingat untuk pembayaran tagihan atau promo yang akan berakhir. Yang ke-28, fitur loyalty program. Program loyalitas untuk memberikan reward kepada pengguna aktif. Yang ke-29 adalah fitur live chat. Tersedia fitur live chat untuk berkomunikasi dengan customer service. Yang selanjutnya adalah fitur voice assistant, integrasi dengan asisten suara untuk memudahkan pemesanan. Selanjutnya yaitu persyaratan non-fungsional. Yang pertama, kinerja. Aplikasi harus responsif dan cepat dalam memuat halaman, memproses pemesanan, dan menampilkan informasi. Yang kedua, keamanan. Data pengguna harus terenkripsi dan dilindungi oleh akses yang tidak sah. Yang ketiga, ketersediaan. Aplikasi harus tersedia 24/7 tanpa gangguan yang signifikan. Yang keempat, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi. Yang kelima, kehandalan. Sistem harus stabil dan jarang mengalami crash atau error. Yang keenam, memudahkan pengguna. Kemudahan penggunaan. Antar muka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan. Yang ketujuh, kompatibilitas. Aplikasi harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang kedelapan adalah keamanan pembayaran. Proses pembayaran harus aman dan mematuhi standar keamanan industri. Yang kesembilan, ini contohnya, akurasi data. Data yang ditampilkan di aplikasi harus akurat dan up to date. Dan yang terakhir adalah privasi data. Privasi data dapat pengguna harus dijaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Putra Pradana. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disebutkan teman saya tadi. Yang ke-11, interoperabilitas. Aplikasi harus dapat berinteraksi dengan sistem lain seperti GPS, peta, dan sistem pembayaran. Ke-12, portabilitas. Aplikasi harus dapat dijalankan pada bagian platform. Ke-13, efisiensi. Sistem harus menggunakan sumber daya sistem secara efisien. Ke-14, kemudahan pemeliharaan. Sistem harus mudah dipelihara dan ditingkatkan. Ke-15, keterbacaan kode. Kode sumber harus terstruktur dengan baik dan mudah dibaca. Ke-16, dokumentasi. Sistem harus dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap. Ke-17, pengujian. Sistem harus melalui proses pengujian yang ketat sebelum dirilis. Ke-18, ketersediaan bahasa. Aplikasi harus tersedia dalam berbagai bahasa. 19, aksesibilitas. Aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna dengan disabilitas. Ke-20, lingkungan. Aplikasi harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Ke-21, regulasi. Aplikasi harus mematuhi peraturan yang berlaku di setiap negara. Ke-22, standar industri. Aplikasi harus memenuhi standar industri yang relevan. Ke-23, kualitas layanan. Kualitas layanan pelanggan harus tinggi.
Ke-24, responsivitas. Tim dukungan harus merespon pertanyaan dan keluhan penggunaan dengan cepat. Ke-25, keandalan data. Data yang disimpan harus akurat dan dapat diandalkan. Ke-26, keamanan jaringan. Jaringan yang digunakan harus aman dari serangan cyber. Ke-27, redundansi. Sistem harus memiliki mekanisme redundansi untuk mencegah kegagalan. Ke-28, pemulihan bencana. Sistem harus memiliki rencana pemulihan bencana yang efektif. Ke-29, kepatuhan hukum. Aplikasi harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Ke-30, etika. Aplikasi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek etika. Baik, terima kasih. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.